Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah fi hadithihi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Wa qala fi haditsin ukhra, la yasturu abdan fid dunya illa satarahullahu fil akhirah. Hadirin jamaah subuh Masjid Raya Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh yang mulia ini kami akan berbagi pengetahuan dengan tema menutupi aib saudara kita sesama muslim. Sebelumnya sebuah kehormatan, pada malam dan subuh hari ini kita kedatangan tamu, yaitu artis nasional kita Pak Saiful Jamil. Ahlan wa sahlan, semoga berkenan beribadah di masjid kita tercinta ini. Baik para jamaah sekalian, di antara bangsa-bangsa dan negeri di dunia ini, banyak para ahli yang menyampaikan pada saat ini ada satu bangsa yang sebenarnya sudah memiliki jiwa Islam, memiliki perilaku Islam, namun mereka belum bertauhid, belum bersyahadat. Siapa mereka itu? Mereka adalah bangsa Jepang. Jamaah mungkin sering mendengar, bahkan mengalaminya sendiri ketika bertandang berkunjung ke Jepang, bagaimana negeri itu menerapkan ketertiban, kebersihan, bagaimana relasi sosial di antara mereka begitu baik, dan yang utama adalah bagaimana perilaku kejujuran betul-betul menjadi nilai utama, dipraktekkan dengan begitu nyata di masyarakat Jepang. Para jamaah mungkin pernah merasakan bagaimana ketika kehilangan barang apapun itu, entah dompet, entah paspor, uang, di sebuah tempat, ketika dicari dalam waktu 24 jam bahkan lebih, barang yang hilang itu jika tidak ditemukan oleh polisi, barang itu tetap di tempatnya utuh, tidak bergerak satu mili pun. Dan jika bergerak pasti ditempatkan di tempat penampungan, yaitu di kantor polisi atau kantor-kantor yang memang disediakan untuk menerima barang-barang. Nah, ini sebuah kesyukuran sekaligus tantangan buat kita, bagaimana kita di negeri muslim yang sedemikian ramainya kita beribadah, sedemikian ramainya penyelenggaraan ibadah diadakan, Maulid Nabi, Istighotsah, haul, namun perilaku jujur itu tak kunjung menjadi budaya di bangsa kita. Dari beberapa informasi dari teman-teman yang pernah tinggal di Jepang, bahwa ada nilai-nilai utama yang ditanamkan di Jepang. Yang pertama tentu adalah nilai kejujuran itu sendiri, jujur. Yang kedua adalah nilai malu untuk berbuat yang tidak baik. Maka perilaku harakiri, perilaku bunuh diri di Jepang itu menjadi budaya ketika mereka terdapati, ketahuan atau disangka telah melakukan perbuatan yang tidak layak. Kemudian nilai-nilai bushido, harakiri itu menjadi perilaku yang umum di masyarakat Jepang. Kemudian nilai berikutnya adalah nilai bagaimana masyarakat Jepang sangat menghormati privasi orang lain.
sangat menghormati privasi orang lain. Maka jika ingin bertandang, bertamu itu harus dengan seizin yang akan didatangi, menghormati waktu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, terkait dengan privasi ini, sebenarnya agama kita telah terlebih dahulu memberikan penanaman nilai-nilai bagaimana kita menghormati privasi orang lain. Dalam hadis yang kami bacakan di awal, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, celakalah orang yang menjadikan kesibukan dirinya itu mencari aib orang lain. Dan la yasturu abdun abdan, barang siapa seorang hamba yang di dunianya menutupi aib hambanya, aib saudaranya, maka di akhirat nanti Allah akan menutupi aib-aibnya selama dosa-dosa dia di dunia. Berarti Islam sangat menekankan bagaimana kita menghormati orang lain dengan cara tidak membuka aib orang lain kalaupun kita mengetahui. Secara tinjauan psikologis dan sosiologis, hadirin sekalian, menutupi aib orang lain ini berdampak sangat positif, dan sebaliknya, jika kita mengetahui aib orang lain dan membuka aib orang tersebut kepada orang lain, maka dampak destruktifnya, dampak merusaknya itu sebenarnya kalau kita runut itu akan sangat panjang. Yang pertama, misalnya kita mengetahui aib saudara kita, misalnya tetangga kita, misalnya tetangga kita ini keluarganya kurang rukun, kita sering mendengar percekcokan di rumah tangga sebelah atau beberapa blok dari kita. Lalu aib ini kita perdengarkan, aib ini kita bacakan ke orang lain. Maka tentu yang pertama yang timbul adalah itu akan menjadi berita yang menyebar, itu akan menjadi gosip, yang tentu itu akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang menjadi korbannya. Dia akan merasa tidak nyaman, dia akan merasa bersalah, dia akan menuduh macam-macam kepada siapa yang menyebarkan berita ini. Dari perasaan ketidaknyamanan itu akan tumbuh benih-benih yang namanya permusuhan. Secara manusiawi, secara instinktif, tentu orang tidak senang aibnya diperbincangkan. Dia akan mencari tahu siapa ini. Maka akan muncul dosa berikutnya, itu dosa bermusuhan, dosa timbulnya dendam dari korban. Berikutnya, gosip yang telah beredar itu akan berubah, bertransformasi menjadi fitnah. Menjadi fitnah yang tadinya berita keburukannya benar, memang begitu adanya, berubah menjadi fitnah karena akan muncul kembangan-kembangan dari cerita aib tersebut. Nah, disinilah kemudian muncul yang namanya permusuhan, dendam, ketidaknyamanan, dan itu merusak relasi, merusak ekosistem daripada hubungan di antara kita. Maka jika Allah mengganjar seseorang yang mampu menutupi aib orang lain dengan ganjaran bahwa dosa-dosa dia yang pernah ia lakukan di dunia akan ditutupi oleh Allah ketika persidangan di hari kiamat nanti. Karena sebegitu pentingnya kita menutupi aib orang lain. Maka ini menjadi pembelajaran kita semua, bagaimana kita bisa menyikapi aib, bahwa secara manusiawi tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang bisa hidup tanpa aib. Man
Tolaba akhon bila aibin bakia bila akhir. Kata-kata bijak Arab yang mengatakan barang siapa yang ingin mencari sahabat, mencari soulmate tanpa adanya cacat, tanpa adanya aib, maka dia akan selamanya tidak memiliki sahabat. Karena keaiban atau kecacatan adalah sebuah keniscayaan yang dialami, dimiliki, dan dijalani oleh setiap orang. Karena di dalam keaiban dirinya, dalam kecacatan dirinya, disitulah manusia sebenarnya belajar untuk merendahkan hati. Disitulah manusia belajar untuk selalu beristighfar. Disitulah manusia belajar untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah atas aib-aib dirinya. Maka hadirin sekalian, semoga di sisa Ramadan kita 10 hari terakhir ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita bisa meningkatkan perilaku dan akhlak kita menjadi lebih baik lagi. Selain meningkatkan amal ibadah, selain meningkatkan sedekah, selain memperbanyak tahajud kita, iktikaf kita, tadarus kita juga tingkatkan kemampuan kita untuk mampu menutupi aib-aib diri kita dan menutupi aib-aib saudara kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.